Saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan kembali dengan saya Urbanus Satek. Ya, Fielman tidak asing lagi. Saya akan kembali dan berbagi informasi menarik dan saya akan menghadirkan salah satu anak muda dari Papua Selatan akan memberikan pernyataan dan statement khusus yang mulia Majelis Rakyat Papua Selatan. Dan saya pikir saudara pemirsa kita ikuti statement seperti apa dan dialah salah satu juga terlibat langsung pada saat perekrutan sampai dengan pembacaan pleno pada saat itu dan kita ikuti. Siapa dia? Pernyataannya saya pikir menarik. Kita dengar. Salam hormat buat kita semua, bahwa saya harus mulai dengan yang mulia, tuan-tuan, nyonya-nyonya, Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Selatan, yang kami muliakan. Kembali lagi kami coba berpendapat. Pada kesempatan yang baik ini, kami mau memberikan pandangan lain atau perspektif pikir lain terkait dengan perjalanan bagaimana tujuan lembaga ini hadir itu untuk bagaimana menjaga eksistensi keluhuran orang asli Papua di tanah Papua Selatan ini. Tapi dengan perjalanan waktu, sebenarnya tanpa kita bicara perjalanan waktu juga, kita lihat konsistensi intelektual manusia-manusia mulia ini yang ada di dalam satu lembaga ini, muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Kenapa muncul pertanyaan baru? Menurut pandangan kami, bahwa mereka tidak serius menyikapi situasional yang terjadi mulai dari awal mereka duduk hingga detik hari ini, di mana saya memberikan pernyataan ini. Ada hal-hal kami tidak lihat ada intelektual dari mereka. Artinya kita butuh orang-orang yang punya intelektual bagus untuk bagaimana bisa menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi, dinamika-dinamika yang terjadi. Tetapi ada konspirasi, ada hubungan-hubungan gelap yang mereka coba lakukan untuk melegalkan itu, di mana coba saya lebih fokus lagi yang tidak kalah penting ini, yang saya perlu fokus ini sebenarnya kita lihat kita punya Pokja Adat. Lembaga ini sebenarnya titik berat juga di Pokja Adat. Pokja Adat ini tidak ada satu orang yang bermunculan untuk bicara banyak terkait bagaimana dinamika-dinamika persoalan sosial masyarakat asli ini terlalu banyak yang tidak mampu diidentifikasi. Bagaimana mau identifikasi? Pemetaan pun mereka tidak sampai di sana. Saya sangat menyesal karena saya kenal banyak orang di dalam itu, tapi ternyata mereka punya pikiran untuk kemunduran. Cara pikir mereka ada di masa lalu. Kita berharap bahwa orang-orang ini visi pikirnya tuh bagus. Artinya buka ruang-ruang diskusi supaya kamu bisa serap mau bilang aspirasi kah, pandangan. Tapi selama ini apa yang kamu kerjakan? Kamu bahkan bikin kelompok-kelompok di dalam lembaga. Lembaga ini orang-orang yang isi dalam itu dari pokja-pokja masing-masing, ada pokja agama,
Pokja perempuan, pokja adat. Kami kira pokja adat ini dia punya kita bicara lembaga ini lembaga kultur ya. Lembaga kultur ini sebenarnya kita lihat bagaimana mereka bisa menyuarakan suara-suara orang kecil. Hari ini kita lihat ada persoalan di Merauke sendiri yang MRP dari Pokja adat ini tidak bisa buat apa-apa. Kita geser lagi. Kita tidak tahu mungkin di Asmat itu ada masalah. Dan masalah di Asmat itu pasti ada. Kita bicara kembali ke orang asli Papua nih. Kita geser lagi ke Mapi. Ada masalah-masalah di Mapi. Kita geser lagi ke Bovendigul. Pasti ada masalah-masalah. Tapi MRP ini kumpulan orang-orang yang tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Kalau mereka mampu, ya banyak hal mereka sudah ini. Mereka tidak bangun kelompok-kelompok kepentingan di situ. Hari ini kan yang terjadi cuma karena kepentingan. Orang asli dong bisa lupa-lupa diri. Terlahir dari perempuan, dari laki-laki dengan perempuan asli, yang kasih besar orang susah, hidup susah, tapi hari ini mereka dikasih tanggung jawab, mereka lupa keaslian itu. Itu yang jadi dasar dulu. Kita terus bisa bicara barang lain, tapi kita lihat dasar dulu. Ini kan kita tahu orang susah banyak yang di MRP. Siapa bilang orang-orang itu orang hebat? Tidak ada orang hebat. Kita ini tiap hari pokok bertemu. Tangan ini yang bantu mengerjakan banyak hal dari orang berproses sana. Begitu. Saya bicara ini karena saya berproses dengan dorang itu. Saya bantu dorang juga. Memberikan masukan. Bantu dorang secara administrasi. Kita bantu. Sampai terakhir di hotel pada saat ada salah satu hotel di Merauke. Saya tidak perlu sebut nama hotel, tapi pasti kan banyak media sudah liput tentang itu. Pas pada saat itu kan terjadi beda pendapat di dalam. Beda pendapat itu kita juga hadir di situ. Artinya kita berharap bahwa besok MRP ini betul-betul memperjuangkan eksistensi orang asli di tempatnya. Tapi mana yang kita dapat? Saya tidak perlu kamu kasih uang dan kasih apa, saya tidak perlu itu. Karena saya masih lebih hebat dari kamu. Saya bisa berjuang mencari sesuatu dengan saya punya cara dan saya punya kemampuan intelektual yang saya pakai. Tapi kamu hari kemarin dan hari ini sama saja. Tidak bisa buat apa-apa. Dan sangat tidak berguna. Kalau berguna, apa yang berguna? Banyak masalah yang terjadi ini kamu tidak bisa selesaikan. Kamu hanya jadi beban APBD provinsi. Coba kamu catat itu baik-baik. Kamu merugikan negara sebenarnya karena tidak memberikan kontribusi pikir yang baik. Kalau memberikan kontribusi pikir yang baik, ya dinamika ini tidak boleh terjebak dalam dinamika yang ada hari ini. Begitu. Kita bicara eksistensi. Tapi saya sangat mau bilang apa ya, rasa bukan rasa tidak apa tidak, tapi orang-orang ini kita bingung orang sebenarnya apa yang dia bisa kerjakan kalau hanya datang duduk-duduk diam. Kita sampai juga selalu pantau dong punya aktivitas di kantor. Kita sering muncul datang ke situ, kita lihat orang-orang ini apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka kita kira kita keluar masuk kantor ini hanya datang mungkin minta dong uang atau minta dong barang atau rasa lapar baru datang, tidak. Tapi kita memang orang-orang kan kita juga bagian dari segala macam proses yang terjadi itu. Makanya ketika mereka sudah duduk dan berkantor, kita datang ke situ. Lihat akses orang-orang ini bagaimana cara urus mereka. Satu hal lagi dari berbagai macam hal yang tidak kalah penting ini. Begini, anak Papua hari ini dorang mau honor saja itu setengah mati di atas numpuk negeri ini. Kamu catat itu baik-baik. Kamu perjuangkan apa? Barang ini kamu tidak bisa urus. Dan ada beberapa catatan lain sebenarnya.
Cuman ini kan nanti orang rasa tersinggung kalau kita sebut ini. Begitu. Yang honor ini saja, kamu punya kerja berapa banyak anak Papua Selatan yang notabene memiliki hak atas tanah ini. Berapa banyak orang yang kamu sudah berusaha dengan pikiran, dengan pandangan, dan motivasi yang tumbuh secara pribadi untuk perjuangkan orang. Berapa banyak orang. Hari ini kita juga jalan keluar masuk kantor. Kita lihat, MRP ini urus apa? Hanya cuma mereka ini memperkaya diri. Nanti besok selesai jadi MRP, kita lihat tuh kembali lebih busuk daripada kita lagi. Karena itu manusia tidak punya eksistensi. Kalau orang tidak punya eksistensi itu nanti jadinya seperti begitu. Mau dilempar di tanah yang ada pupuk pun tidak akan hidup. Hidup pun cuma sebentar. Jadi kita berharap hal-hal penting kamu harus lihat itu. Jangan kamu lupa perjuangan ini. Kalau kita bicara kamu perjuangan yang lain mungkin agak susah. Karena memang kamu intelektualnya ini, saya juga kadang-kadang lihat ada masalah sebenarnya. Tapi minta maaf, saya harus bicara. Karena barang ini tidak boleh dibungkus-bungkus. Daripada nanti kita lihat MRP Papua Selatan ini, jalan juga, kita tahu siapa-siapa yang punya kemampuan intelektual bagus di dalam. Tapi ada yang punya intelektual bagus ini bermasalah. Dia bisa berafiliasi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Ini kan lucu manusia-manusia macam begini. Dulu kita dari kota studi yang sama-sama juga minta maaf. Itu saya sampaikan, itu saja harus. Pikir orang-orang ini orang pintar. Ternyata datang di sini, orang bilang tuh belut kembali ke lumpur ini. Ini nyatanya, realita yang terjadi. Jadi bagi saya pendidikan tuh ada masalah sebenarnya. Masalah di orangnya. Pendidikan itu baik-baik saja. Tata kelolanya dan bagaimana orang itu berpendidikan ini yang bermasalah. Ini kan semua hal harus dilihat baik-baik. Kalau hari ini sudah tidak diurus baik-baik, urus apa lagi? Atau kok mau jari duri dalam daging? Ini kan banyak hari-hari ini, mulai dari awal MRP itu mulai dibentuk. Ini sudah mulai ada afiliasi, kelompok-kelompok kepentingan dibentuk. Ini saya sampaikan kepada semua orang supaya semua orang tahu. Karena kami berproses dalam ini. Kita tahu siapa berkompromi dengan siapa, siapa ada di kelompok siapa, dan siapa ada di mana. Kita tahu itu. Karena kita berproses. Artinya dorang berproses, tapi kami yang bantu proses itu juga. Hanya untuk bagaimana kita lihat orang-orang dong bisa urus dong negeri ini, negeri Papua Selatan ini. Kalau harapan itu tidak ada yang kita dapat. Kita mau apa lagi? Kita pikir lembaga ini bisa perjuangkan hak-hak dasar itu. Jangan sampai dong tidak mengerti hak-hak dasar juga. Karena dong saja tidak tahu bahwa dorang itu siapa. Jangan-jangan dorang orang dari planet lain yang datang di Papua Selatan ini. Sampai dong juga bingung bahwa dong itu siapa. Saya juga, ya artinya saya agak sedikit tegas di sini. Karena saya tidak mewakili siapa-siapa. Saya bicara atas dasar pribadi, pikiran saya, dan pengamatan saya selama ini. Kita nih keluar masuk kantor ini, kita jalan supaya kita bisa tahu dinamika bagaimana daerah ini dia maju, dia mau berkembang ke arah mana, atau dia lagi bergerak kemana. Orang-orang tidak berproses baik-baik, terus selalu mau memunculkan masalah saja, munculkan masalah. Ketika ada masalah, orang tidak bisa urus masalah tuh. Di luar sistem tuh minta ini, minta itu. Tapi ketika ada dalamnya lupa. Lupa dirinya sendiri bahwa saya bingung sebenarnya orang-orang ini. Padahal kita, ya sejauh perjuangan itu kan banyak orang-orang asli sebenarnya yang diusung. Katanya orang asli. Tapi kesini-sini keasliannya sudah pudar. Begitu mungkin usang karena kena cahaya matahari. Jadi keaslian tuh dia mulai pudar pelan-pelan. Padahal ada orang-orang yang kita anggap bahwa mereka punya intelektual itu bagus. Intelektual bagus itu habis hilang begitu saja.
Jadi kita harap dengan pernyataan ini saya mau sampaikan bahwa MRP jangan santai-santai saja. Kamu harus tunjukkan kamu kemampuan. Bukan kemampuan untuk adu apa tidak. Ini bukan zamannya otot lagi, zamannya otak. Tunjuk kemampuan itu bahwa kamu bisa. Masa kamu kalah sama kita orang yang di luar? Kita berpikiran-pikiran ini masih bagus. Tapi pikiran bagus ini mau tembus kamu juga susah. Karena itu intelektualnya jatuh. Jongkok orang bilang. Kita berharap supaya orang-orang ini harus dewasa untuk bisa sikapi persoalan-persoalan yang terjadi. Daerah ini butuh orang-orang yang kerja. Kerja itu, orang Papua itu kalau kau mau untuk jadi orang yang lebih baik, kau mulai dari dasar kau hati yang paling dalam. Itu kau akan lihat segala sesuatu jernih. Tapi kalau kau punya hati ini kotor, hari ini kita lihat ada konspirasi A dengan B, ada MRP lagi bermain di celah-celah. Kita tahulah siapalah orang-orangnya. Begitu. Hanya orang bodoh saja yang tidak bisa mengamati situasi di daerah ini. Tapi minta maaf, kami bukan orang bodoh. Kami juga, ya biar pendidikan tertati-tati, tapi kami juga sudah berproses dalam pendidikan yang baik. Setidaknya layaklah orang terdidik. Jadi kami yang punya kelayakan berproses dengan pendidikan yang baik, jangan dikotori karena kepentingan-kepentingan lain. Karena banyak orang yang tidak punya tataran pendidikan yang baik di negeri ini. Banyak orang yang datang ke negeri ini juga banyak orang yang tidak berpendidikan baik. Kelompok-kelompok tidak berpendidikan baik ini yang jadi gampang dikotori dengan kepentingan kotor itu. Jadi MRP kami berharap harus tegas, khusus untuk Pokja adat itu harus berdiri karena kamu laki-laki, kamu bukan perempuan. Kita tidak pernah lihat kamu berdiri di forum-forum mungkin ketika orang mungkin kasih mic kamu takut. Tunjuk bahwa kamu punya kapasitas. Jangan bicara di luar ruangan untuk kuat, ketika masuk di dalam forum melempem kayak kerupuk. Tidak boleh. Salah benar itu bicara dulu. Nanti kita perbaiki di belakang. Kalau memulai saja selalu tidak bisa, kapan bisanya? Begitu. Jadi ini cuma pesan penting dari saya untuk bagaimana MRP ini jadi roh baru. Begitu. Bukan saya mau intervensi, saya tidak perlu intervensi kamu. Karena bagaimana saya mau intervensi kalau cara pikir kamu saya tidak bisa pakai saya punya cara pandang untuk masuk ke kamu karena saya mau sampai di situ tuh susah. Susahnya bagaimana? Karena intelektual tadi itu. Ini agak susah. Tapi ya kita berharap mudah-mudahan kamu bisa menjaga eksistensi. Satu hal lagi, mau besok mau pilkada. Jangan sampai kamu terkotori karena kepentingan-kepentingan kotor. Jadi orang Papua itu harus berpijak dan berdiri di atas kakinya sendiri. Kita bersyukur bahwa negara ini ada keprihatinan negara ini memberikan otonomi khusus. Semoga dengan otonomi khusus ini bisa menjadi roda baru dan roh baru buat orang Papua berdiri maju lagi. Setara dengan saudara-saudara lain di Nusantara. Tapi kalau kamu hari ini tidak bisa buat apa, MRP itu bikin malu. Bikin malu. Catat itu baik-baik. Kita mau harap apa lagi dari kamu? Kalau kamu tidak bisa buat apa-apa. Ini pernyataan saya agak sedikit keras karena tidak ada cara lain lagi yang kita harus datang ke situ. Kalau pakai cara lain, nanti kamu bilang kita orang-orang ini begini-begini dan seterusnya. Tapi ini sudah salah satu cara yang saya harus pakai untuk menyampaikan itu. Saya kira itu saja dulu dari saya. Sampai ketemu di kesempatan lain. Saya, Yosep Nauce, biasa orang panggil Yopi Nauce. Salam. Ya, saudara pemirsa, itu yang tadi saudara atau muda dari selatan Papua, khusus Tanah Maring, dan sangat luar biasa pernyataan atau memberikan motivasi, semangat, dan solusi-solusi
yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disebutkan tadi itu menjadi catatan penting setiap orang yang memahami dengan baik. Demikian saya Urbanus Satekia Fiolmen dari jurnalis Papan Posis, tetap selalu ada untuk kalian dan kapan saja kami tetap bersuara untuk manusia dan tanah Papua. Goodbye.